Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam renungan mingguan hari ini, Minggu tanggal 11 April 2021. Hari Minggu Paskah yang kedua, yang merupakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Bersama saya, Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 20, ayat 19 sampai dengan ayat 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu Paskah kedua ini adalah hari Minggu Kerahiman Ilahi, yakni Pesta Kerahiman. Di dalam perwahyuan pribadi yang diterima oleh Santa Faustina, Yesus bersabda, "Aku mau supaya ada pesta kerahiman. Aku mau supaya gambar itu diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu ini harus menjadi pesta kerahiman." Saudara-saudari yang terkasih, permintaan ini disampaikan oleh Yesus kepada Santa Faustina dari Polandia pada penampakannya tanggal 22 Februari 1931. Permintaan Yesus ini baru terwujud pada tahun 2000 ketika Bapak Suci Yohanes Paulus II yang sekarang sudah menjadi seorang santo menetapkan hari Minggu setelah Minggu Paskah sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Sejak saat itu,
Gereja Universal secara resmi merayakan pesta kerahiman ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Paus Yohanes Paulus II yang sering disebut Paus Kerahiman, pada homili tanggal 17 Agustus tahun 2002 menyatakan bahwa dunia di saat ini sangat membutuhkan kerahiman ilahi. Dunia sedang menderita oleh konflik berkepanjangan, kematian bagi orang-orang yang tak bersalah, kebencian dan dendam merajalela, martabat manusia tidak dihargai, budaya kematian menggerogoti pengaruh budaya kehidupan. Semua itu tidak dapat dilepaskan dari kedosaan bangsa manusia. Manakala kuasa dosa telah begitu kuat mencengkram umat manusia, maka yang terjadi hanyalah penderitaan demi penderitaan. Namun lebih dari itu semua, kerahiman ilahi amat dibutuhkan untuk mengubah pikiran dan hati manusia agar mengarahkan kembali orientasi hidupnya pada upaya menegakkan damai dan kasih di dalam kehidupan bersama. Dengan kata lain, kerahiman ilahi sungguh dibutuhkan mengubah suasana penghancuran menjadi suasana pendamaian serta kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kerahiman ilahi juga semakin dibutuhkan bagi manusia sebagai subjek yang menciptakan suasana kedosaan. Ketika bangsa manusia sudah tidak dapat menolong dirinya sendiri untuk keluar dari carut-marut kehidupan yang penuh kedosaan, kerahiman ilahi menjadi rahmat yang semakin dibutuhkan. Dengan kata lain, bahwa manusia sungguh membutuhkan Allah, yakni kerahimannya. Dan kemudian, seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, Allah kita itu sendiri namanya adalah belas kasihan. Saudara-saudari yang terkasih, kerahiman dari bahasa Latin misericordia, lalu dalam bahasa Yunani disebut helios, dan kita tahu dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai mercy. Lalu bahasa Indonesia berhasil mengungkapkan kembali makna aslinya dengan menerjemahkan misericordia atau mercy menjadi kerahiman. Dalam bahasa Ibrani, belas kasih ilahi disebut dengan istilah rahamim dan chesed, yaitu dua ungkapan yang dipakai untuk menyebut sifat kasih Allah. Kata rahamim ada kaitannya dengan kata rehem, yang artinya rahim atau kandungan. Dengan demikian, rahamim diterjemahkan kerahiman adalah sifat kasih Allah yang serupa dengan sifat rahim seorang ibu. Saudara-saudari yang terkasih, seperti rahim yang melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat, membawa kemana-mana. Demikian pula kasih Allah terhadap umat manusia. Dengan kerahimannya, Allah melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat, membawa kemana-mana. Seperti janin tidak dapat hidup dan berkembang tanpa kerahiman ibu, demikian pula manusia tidak akan dapat hidup tanpa kasih kerahiman dari Allah. Kata lain, untuk menyebut kerahiman adalah belas kasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pesta kerahiman ilahi mau menyadarkan manusia akan belas kasih Allah yang tak ada batasnya. Belas kasih Allah diperhitungkan di tengah fakta kebangkrutan moral dan rohani manusia. Seolah-olah tidak ada apapun dalam kehidupan kita yang dapat kita andalkan untuk mendapatkan pengampunan, keselamatan, dan pembaruan hidup dari Allah. Santo Paulus menggambarkan status dan kondisi manusia sebagai kegelapan yang menyakitkan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kondisi tanpa harapan itulah belas kasih atau kerahiman Allah mutlak dibutuhkan agar manusia dapat dipandang layak untuk menerima anugerah keselamatan. Belas kasih atau kerahiman Allah tidak menghina status apalagi mematikan potensi manusia.
Kasih Allah tidak berdampak melumpuhkan daya juang moral spiritual kita. Sebaliknya, Allah sangat mengasihi kita dan menginginkan kita menjadi gambarnya. Kerahiman Allah yang ditunjukkan secara tuntas dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus tidak mematikan daya rohani manusia, tetapi justru membangkitkannya. Korban Kristus di kayu salib membangkitkan daya ilahi yang dianugerahkan kepada kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, darah Kristus yang tertumpah di kayu salib membasuh kita yang bergelimang dalam dosa agar menjadi anak-anak Allah yang suci. Dengan demikian, karya penebusan Kristus bukan hanya memperbaiki kondisi objektif dari dunia manusia, tetapi lebih-lebih mengubah manusia sebagai subjek keselamatan. Karya penebusan Kristus mengundang manusia untuk terlibat pada karyanya di dalam menyelamatkan dunia. Oleh karena itu, devosi kerahiman ilahi mengajak semua umat beriman untuk menghayati. Pertama, mohon belas kasih Allah. Tuhan menghendaki kita datang kepadanya dalam doa secara terus-menerus, menyesali dosa-dosa kita, dan mohon kepadanya untuk mencurahkan belas kasih-Nya atas kita dan atas dunia. Yang kedua, berbelas kasih kepada sesama. Tuhan menghendaki kita menerima belas kasih-Nya dan membiarkan belas kasih ilahi itu mengalir melalui kita kepada sesama. Tuhan menghendaki kita memperluas kasih serta pengampunan kepada sesama seperti yang Ia lakukan kepada kita. Lalu yang ketiga, percaya penuh kepadanya. Tuhan ingin kita tahu bahwa rahmat-rahmat belas kasih-Nya tergantung pada besarnya kepercayaan kita. Semakin kita percaya kepadanya, semakin berlimpah rahmat yang kita terima. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam surat Yohanes yang pertama, bab 5 ayat 1 sampai dengan 6 dikatakan, inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus oleh devosi kerahiman ilahi tertera pada gambar Yesus dengan sinar berwarna putih dan merah yang terpancar dari hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, ada pemaknaan tertentu dari perlambangan air dan darah. Air melambangkan karya Roh Kudus, sedangkan darah melambangkan karya Yesus. Roh Kudus membersihkan, menguduskan, memberi peneguhan. Yesus dengan darahnya memberi kehidupan. Kerahiman Allah dengan demikian memberi dampak pengudusan dan penghidupan bagi umat manusia. Demikian pula sakramen-sakramen gerejani membawa dampak pengudusan dan kehidupan baru bagi umat beriman. Saudara-saudari yang terkasih, kegiatan umat beriman yang diilhami oleh kerahiman ilahi adalah karya penyelamatan. Oleh karena itu, umat beriman diundang untuk mewujudkan imannya lewat menolong orang-orang yang menderita dalam berbagai bentuknya, mengajak orang untuk bertobat, dan mengandalkan keselamatan pada Yesus. Doa-doa bagi kaum pendosa agar bertobat juga menjadi perhatian penting. Saudara-saudari yang terkasih, gambar kerahiman sebagaimana kita ketahui ada tulisan Jesus, I trust in you, yang artinya Yesus, aku mengandalkan engkau. Iman adalah mengandalkan dengan penuh pasrah pada kekuatan kasih Allah. Maka devosi kerahiman ilahi menekankan segi doa dan pelayanan untuk mewartakan bahwa Allah Maha Rahim. Dengan demikian tidak ada yang baru dari devosi ini. Berbagai praktek kesalehan gerejani telah menekankan hal yang sama. Kebaharuan devosi ini ada pada pengalaman batin Santa Faustina
yang mengarah pada ajakan mendesak bagi semua umat manusia untuk membangun pertobatan dan mengandalkan diri pada kerahiman Allah sebelum hari pengadilan tiba. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa penampakan Yesus kepada para murid mempunyai aspek pembuktian bahwa Yesus sungguh bangkit dan Dia mengutus para murid untuk mewartakan pengampunan dosa yang disertai dengan hembusan Roh Kudus oleh Yesus. Demikian pula kerahiman ilahi mempunyai misi khusus untuk mewartakan kasih Allah yang bersedia mengampuni manusia tanpa batas. Peristiwa Paskah itu sendiri merupakan puncak dari manifestasi kerahiman Allah. Saudara-saudara yang terkasih, hembusan Roh Kudus memberi kehidupan baru, yaitu kehidupan yang dibangun atas dasar belas kasih atau kerahiman Allah dan mengarah kepada kehidupan abadi di sorga. Mengacu pada surat Yohanes yang pertama tadi, lambang air dan darah yang membawa pengudusan dan anugerah kehidupan bagi umat manusia merupakan tujuan dan karya penebusan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kerahiman Allah menghendaki agar semua orang mencapai keselamatan. Praktek nyata dari kehidupan umat yang diselamatkan oleh kasih kerahiman Allah adalah kehidupan bersama yang diwarnai oleh sikap saling mengasihi, saling berbagi, saling meneguhkan, dan saling menyembuhkan seperti terjadi pada jemaat perdana, sebagaimana disampaikan di dalam Kisah Para Rasul. Maka dari itu, saudara saya terkasih, mari kita berdoa dan memohon kekuatan ilahi, supaya memampukan diri kita untuk mewujudkan belas kasih kerahiman ilahi kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan yang kita jumpai dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, belas kasih-Mu telah Engkau wujudkan dalam pengorbanan darah dan air yang mengalir dari lambung Putramu, Yesus Kristus. Dengan dan bersama-sama kesaksian Rasul Thomas, kami mengakui bahwa Dia benar-benar adalah Tuhan dan Allah kami. Tobatkanlah diri kami selalu untuk percaya kepadanya, dan doronglah pertobatan kami itu dalam perbuatan kasih terhadap semua orang yang membutuhkan pertolongan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.